Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pekan, tepat hari Minggu 31 Juli 2022, kita berada di Taman Nukila, Kota Ternate. Kita berada di sini dari subuh tadi, karena selesai sholat subuh kita langsung ke sini untuk melihat situasi yang ada di pagi ini. Jadi hari Minggu ini biasanya Kota Ternate ramai termasuk di taman ini, jadi kita akan sedikit melihat kondisi di taman ini. Ada yang kita perlihatkan mengenai kondisi terakhir Taman Nukila, khususnya tempat yang sekarang kita berada ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, lantainya ini adalah dari papan, dan beberapa ruas dari papan ini sudah ada garis pembatas yang menunjukkan bahwa kondisinya sudah dalam kerusakan dan akan diperbaiki. Saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya ya. Baik, teman-teman bisa melihat ini adalah view dari tempat saya duduk sekarang. Ini ke arah utara, matahari terbit. Sebentar lagi matahari akan terbit di pagi ini. Laut di sini antara Halmahera dan Ternate. Ke arah selatan ada Tidore. Dan pagi ini warga kota, terutama anak-anak, sudah berada di sini sejak beberapa menit lalu, karena orang di sini itu kalau setiap hari Minggu mereka pasti memanfaatkan untuk olahraga ya, olahraga pagi, dan berjalan di sekitar taman-taman kota di Kota Ternate. Sekarang kita beruntung karena laut lagi pasang, jadi airnya agak sedikit naik. Laut di sini tuh jernih sekali, bersih, dan ini sangat recommended untuk teman-teman yang ingin mandi pagi. Kalau kita di timur, mandi pagi seperti ini sebelum jam 7 pagi di air laut itu sesuatu yang biasa, meskipun tidak sering, tapi kita sudah pernah melakukan, dan rasanya itu sangat dingin. Tapi kalau kita menyelam ke dalam, bahkan ke dasar laut, itu rasanya justru bukan dingin tapi hangat. Oke, situasi pagi ini sangat mendukung ya untuk teman-teman kalau misalnya mau mandi pagi di air laut. Ini asli sangat bersih, sangat jernih. Baik, kita akan sedikit bahas dulu mengenai tempat ini. Jadi tempat ini dimulai pembangunannya itu, rencana awalnya mulai sekitar tahun 2000-an awal ya, masa kepemimpinan Gubernur Haji Thaib Armain. Dan kemudian Kota Ternate terbentuk ya waktu pemekaran di 1999. Lalu kita punya wali kota yang memiliki visi cukup bagus untuk membangun kota ini, dan kemudian dibuatlah reklamasi panjang ya dari depan Kesultanan Ternate di sebelah utara sini, jauh ke sana masih sekitar sekiloan, sampai daerah ini semua, kemudian sampai ke sana. Ini ada ayah di sini. Jadi itu dibuat reklamasi, dan salah satu tempat yang direklamasi adalah tempat ini. Jadi reklamasi dan Taman Nukila ini awalnya dibangun oleh wali kota Ternate, Dr. Andus Samsir Andili, dan sudah selesai ya, sudah jadi taman ini. Bahkan pohon-pohon ini adalah pohon yang ditanam pada masa beliau, sudah lebih dari 10 tahun lalu, dan taman ini benar-benar sudah terbentuk. Kemudian masa kepemimpinan beliau, Pak Samsir Andili, itu 2 periode, 10 tahun. Beliau sudah almarhum, sudah meninggal, dan dilanjutkan oleh wali kota berikutnya,
Bapak Burhan Abdurrahman. Kemudian, nah ini yang teman-teman lihat, yang ini nih, ini dibangun oleh Bapak Burhan Abdurrahman, ya. Dan Pak Bur, nama panggilan beliau juga sudah wafat tahun kemarin karena COVID-19 dan beliau dimakamkan di Makassar, ya. Nah, usia tempat ini itu sudah hampir 10-an tahun. Tempat ini awal dibangun itu sangat bagus, sangat luar biasa, karena belum pernah ada di kota Ternate dan baru dibikin di masa beliau. Dan teman-teman mungkin bisa membayangkan, ya, bagaimana jadinya tempat ini pertama kali dibangun, kemudian sudah jadi, dan sebelumnya tidak ada dan disediakan. Warga kota itu sangat menyambut tempat ini dan menjadi tempat favorit berkumpulnya warga kota di malam hari atau di hari-hari libur, di siang hari, Sabtu Minggu, ya. Nah, karena usianya yang sudah lama, jadi sekarang seperti yang teman-teman lihat, sudah ada garis pembatas. Dan alasan garis pembatas ini coba kita lihat, karena sudah mulai terjadi kerusakan. Lihat, papan-papan ini sudah mulai rusak. Ini pakunya sudah sudah rusak. Papan-papannya ini sudah lapuk, sudah berkarat juga pakunya. Ini sudah ada yang lubang, dan ini banyak sekali, ya. Jadi memang sengaja ditutup oleh pemerintah kota dengan membuat garis pembatas seperti ini cukup panjang, karena khawatir akan terjadi insiden, orang bisa saja jatuh, ya. Bahkan ini sudah ada yang hilang papannya karena saking lapuknya itu. Ya, ini. Jadi memang sengaja ditutup supaya tidak ada yang masuk di wilayah ini, karena tempat ini juga memang banyak didatangi oleh anak-anak dan para orang tua. Jadi, ya. Nah, sebagian di ujung sana itu masih bisa ditempati. Ya, ini masih baik, ya, masih bagus papannya, jadi masih bisa ditempati. Dan panjang ke sana, di ujung sana juga masih bisa ditempati. Tapi kalau ini memang sudah ditutup. Jadi kita sebagai warga kota sangat mengapresiasi dengan adanya Taman Nukila ini, dengan fasilitas yang ada di sini. Sangat mendukung kita, terutama untuk datang menikmati suasana di sini. Nah, dengan adanya kerusakan ini, kita menghimbau juga kepada warga untuk tetap mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pemda Kota tentang ini, pembatasan ini, supaya jangan beraktivitas di dalam, karena nanti yang rugi juga kita. Jadi saya hanya bikin konten ini untuk menunjukkan, ya, tapi kita menghimbau kepada semuanya untuk jangan masuk ke wilayah ini yang sudah dibatasi, cukup beraktivitas di luarnya saja. Terus mudah-mudahan dengan pemerintahan kota yang baru, Pak Tauhid Sulaiman, beliau segera melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Kalau saran kita, memang kayu ini cukup bagus, karena setahu saya awal-awal dibikin kayu ini dari kayu besi, ya. Itu kayu yang sudah sangat kuat, kelas 1 memang. Tapi memang kalau termakan usia yang begitu lama, karena ini setiap hari kena matahari langsung, ya. Seperti ini, hujan, panas. Jadi memang lama-kelamaan termakan usia akan rusak juga. Jadi mungkin pemerintahan baru kita, Pak Tauhid Sulaiman,
sudah setahun lebih yang memerintah di kota ini. Kita berharap beliau segera lakukan perbaikan yang mungkin perlu dilakukan ya. Karena kerusakan ini kan sudah hampir setahunan ya. Jadi kita berharap beliau segera memperbaiki ini. Konstruksinya mungkin kalau kayu tidak kuat, cobalah diganti dengan mungkin cor-coran semen ya. Cor-coran semen. Dan supaya tahan lama. Karena terus terang saja suasana seperti ini di tempat ini sangat kita butuhkan. Jadi fasilitas seperti ini memang sangat kita harapkan. Karena ini juga menambah keindahan kota. Dan tentu kita yang menikmati suasana lingkungan ini sangat nyaman. Ya mungkin kita ada kegiatan mau berkumpul sama teman-teman, mau bawa keluarga untuk hiburan begitu. Di taman-taman kota ini adalah salah satu tempat yang sangat kita rekomendasikan. Jadi memang kita berharap ke Pak Wali, tolonglah ini segera diperbaiki kerusakan ini bila perlu. Kalau melihat kondisinya beberapa tahun ke depan yang sebelah ini akan rusak semua juga karena kayunya sudah mulai lapuk. Jadi sekalian saja diperbaiki keseluruhan dengan konstruksi beton ya. Silakan dicor atau apa begitu supaya dia kuat. Kita berharap 50 tahun ke depan perbaikan itu masih bisa kita gunakan begitu. Jadi jangan juga setiap 5-6 tahun diperbaiki, kasihan juga ya. Oke, kita akan coba lihat Taman Nukila. Kenapa taman ini diberi Taman Nukila? Dan itu adalah nama orang, siapa Nukila gitu ya. Saya sebenarnya sudah sering konten di sini di Taman Nukila. Tulisan ini sangat jelas, jadi setiap kendaraan yang lewat di depan ini akan terbaca jelas Taman Nukila. Nah, kita baca saja di sini. Taman Nukila, Nukila atau Boki Rainha Nukila, istri Bayan Sirullah atau Bayanullah Belif, Sultan Ternate 1500 sampai 1522. Saat Sultan Bayan wafat, dua putra mahkota Pangeran Hidayat Dealo dan Pangeran Abu Hayat Bahiyat belum dewasa hingga Nukila diangkat sebagai mangkubumi atau ratu untuk memimpin Kesultanan Ternate. Nukila menggalang Bobato dan rakyat melawan Portugis yang mulai merongrong kedaulatan Ternate. Nukila adalah pejuang perempuan pertama Indonesia yang melawan imperialisme abad ke-16 hingga diasingkan ke Goa, India. Oh, jauh banget. Nukila putri Ibnu Mansur atau Al-Mansur, Sultan Tidore. Ini menunjukkan harmonisnya Kesultanan Ternate dan Tidore sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Oh, jadi ada cerita mengenai permusuhan antara Kesultanan Ternate dan Tidore. Mungkin itu karena salah satu diantaranya dipengaruhi oleh kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Akhirnya mempengaruhi, lalu terjadi perbedaan politik. Karena apa yang kita baca menunjukkan bahwa kedua kesultanan ini pernah harmonis. Putri Kesultanan Tidore, Nukila, menikah dan pernah menjadi pemimpin di Kesultanan Ternate. Nah, ini Taman Nukila diresmikan oleh Wali Kota Ternate Dr. H. Burhan Abdurrahman, SHMM, 30 November 2014. Jadi di atas Taman Nukila ini tertulis Free Wifi Zone, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ternate. Berarti di sini ada wifi ya. Tapi kita tidak tahu apa masih aktif atau tidak.
Jadi silahkan teman-teman yang ke sini coba saja manfaatkan, ada free wifi di sini. Harusnya kalau free wifi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa dan pelajar untuk mengakses kegiatan belajar di sini, mungkin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen atau para guru. Dan terus terang saja, Taman Nukil adalah sebuah taman yang sangat kita banggakan sebagai warga kota. Lihat, sangat tertata, sangat bersih, adem ya di sini, karena pohon-pohonnya sangat tinggi, rindang, hijau, dan ada juga burung yang bersarang di sini. Seperti teman-teman dengar, mungkin selain ada bunyi kendaraan, ada kicauan burung juga ada di sini, dan mereka burung-burung itu berterbangan di atas. Sebenarnya dulu taman ini tuh awal-awal dibangun di sini itu ditanami rumputan hijau. Waktu pertama kali dibangun oleh Pak Syamsir Andili, tapi rumput-rumput itu mungkin karena tidak tahan untuk tumbuh, entah mungkin karena pengaruh pohon ini yang tumbuh, kemudian mungkin mereka tidak dapat cukup air atau apa, mungkin orang-orang yang ahlinya akan menjelaskan. Tapi yang jelas rumput-rumput itu tidak tumbuh. Akhirnya ketika wali kota baru, idenya dirubah, lalu dibikin setapak seperti ini, ditata, dan ya yang tanah mungkin sedikit saja. Ini tanah yang lain di semen semua, ini di semen semua, karena tujuannya juga untuk kenyamanan ya orang-orang yang beraktivitas di sini, supaya tidak terlalu banyak berdebu, karena kalau hujan becek di sini. Hal-hal yang mungkin kita berharap diperbaiki selain tadi sana ya, yang kita minta untuk diperbaiki juga ini lampu penerang, ada juga yang sudah rusak. Itu lampunya sudah tidak ada, dan mungkin sebagian dari lampu-lampu ini sudah tidak nyala. Jadi kita berharap nanti bisa diperbaiki secepatnya. Orang-orang yang datang di taman ini, yang ingin mereka nikmati adalah suasananya, dan duduk-duduk saja di sini, melihat ke laut, menunggu matahari terbit di pagi hari, dan sambil juga bisa jalan-jalan di sepanjang taman ini, atau melihat-lihat ke laut. Dan laut ini ada ikannya ya, yang berenang sampai ke tepian sini. Tadi kita sempat lihat ada ikannya. Ini kapal-kapal yang ada di depan kita ini itu rata-rata kapal luar ya. Di depan itu kapal feri dan kapal barang. Di sebelah sana itu kapal layar. Biasanya para pedagang dari luar Ternate. Dan sebelah sini beberapa buah speed boat milik warga Ternate. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai update ya, informasi ke teman-teman semuanya. Kalau yang di kota Ternate sudah sangat tahu tempat ini, lokasi ini. Tapi untuk yang di luar Ternate, mungkin itu informasinya. Kalau datang ke Ternate, jangan lupa mampir di Taman Nukila Kota Ternate. Datang itu bisa di subuh hari, di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Karena hampir 24 jam lokasi ini benar-benar ada tersedia, sangat baik, sangat mendukung suasana teman-teman untuk berada di lokasi ini sepanjang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!